Ya, selamat siang, pagi, dan malam. Ke Kalau Anda sudah pernah, ke Tokyo, atau mungkin suatu saat Anda akan ke Tokyo, Anda berdiri di tengah kotanya. Kota yang terlihat seperti sebuah mesin yang sempurna. Kereta datang tepat waktu, orang berjalan cepat, tidak ada kekacauan, tidak ada drama. Dan justru disitulah letak kebohongan yang paling berbahaya. Letak kebohongan yang paling berbahaya. Bukan kebohongan yang keras, bukan kebohongan yang terlihat, tapi sebuah kebohongan yang nyaman. Kita akan lihat berikutnya. Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai Jepang ya. Jepang sebuah negara yang unik, di mana kita melihat teknologi tinggi, tertib, tetapi mulai ditinggalkan dunia. Ditinggalkan dunia atau ketinggalan oleh dunia. Oke, kita akan mulai dengan sebuah kebenaran yang berbahaya. Ya, perusahaan hebat tidak gagal karena mereka bodoh. Mereka gagal karena terlalu lama benar kebenaran yang berlangsung lama. Kalimat ini tidak nyaman, bahkan terasa seperti sebuah penghinaan. Karena selama ini kita diajarkan, kalau kamu benar, kalau kamu disiplin, kalau kamu konsisten, maka kamu akan menang. Dan tidak ada negara yang mewakili keyakinan itu. Keyakinan bahwa benar, disiplin, dan konsisten secara sempurna yang melebihi dari apa yang diyakini oleh Jepang dan apa yang dilakukan oleh Jepang. Ini ya, negara yang membangun dunia dengan presisi, disiplin, dan sebuah kesempurnaan. Dari mobil hingga elektronik sampai budaya kerjanya. Tapi sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Apakah kesempurnaan itu masih relevan? Apakah kesempurnaan itu masih relevan di dunia saat ini? Ya baiklah, mari kita tinggalkan opini, kita bicara fakta. Menurut data OECD, pertumbuhan ekonomi Jepang berkisar di sekitar 1%. Produktivitas tenaga kerjanya tertinggi dari banyak negara maju. Ya, bukan negara berkembang, negara maju. Laporan dari McKinsey dan Company menunjukkan sesuatu yang lebih mengganggu lagi. Apa itu? Perusahaan Jepang itu lebih lambat mengambil keputusan, lebih lama beradaptasi, lebih hati-hati sampai kehilangan momentum. Dan World Economic Forum mengatakan perubahan terjadi di dunia kerja menjadi lebih cepat daripada kemampuan organisasi tradisional untuk beradaptasi. Ini artinya apa? Ya, artinya apa? Masalahnya bukan Jepangnya itu gagal. Masalahnya jauh lebih berbahaya lagi. Jepang mulai tertinggal tanpa menyadari, tanpa merasa bahwa mereka... Saya pernah duduk di sebuah meeting di Tokyo. Dari sekian banyak meeting yang saya ikuti di berbagai perusahaan. Ini salah satu contohnya begini. Presentasi selesai. Kemudian semua orang mengangguk. Ya. Tidak ada yang berdebat. Semuanya terlihat profesional, sempurna. Tapi tidak ada keputusan yang diambil. Hari itu tidak ada keputusan. Minggu itu juga tidak ada keputusan. Kenapa? Karena ya, keputusan itu harus diselaraskan. Harus diselaraskan, dibahas ulang, dibawa ke level berikutnya. Ini yang disebut dengan nama Ringgi System. Ringgi bahasa Jepang. Sistem yang membuat semua orang itu menjadi setuju. Semua orang harus setuju. Masalahnya ya, dunia tidak menunggu semua orang itu sampai setuju dulu. Sementara itu, di Silicon Valley sana, sebuah startup membuat keputusan hanya dalam 2 jam. Apa itu salah? Ya, kalau terjadi kesalahan, mereka akan melakukan perbaikan, memperbaiki, lanjut lagi. Dalam waktu yang sama, mereka sudah 3 langkah berada di depan Jepang. Ya. Karena mereka sudah mulai dan memperbaikinya. Ya, kalau kita lihat ada paradok yang paling berbahaya ya.
Ini inti masalahnya ya, dan jarang dibicarakan secara terbuka dan jujur. Apa yang membuat Jepang menjadi kuat? Ya, justru sekarang membuatnya menjadi lemah. Konsensus stabilitas ya. Konsensus itu menciptakan stabilitas. Tapi stabilitas itu justru membunuh kecepatan daripada melakukan aktivitasnya. Kualitas menciptakan kepercayaan. Tapi perfeksionis justru membunuh eksperimen. Hierarki ya, menciptakan keteraturan. Tapi juga membuat orang tidak berani. Itu membunuh keberanian. Ini bukan opini. Ini adalah sebuah pola yang sistematik. Dan sistem ini tidak rusak. Tapi ya justru terlalu sempurna. Dan masalahnya, dunia itu sudah berubah. Disitulah letak masalahnya. Kita akan lihat nanti bagaimana studi kasus mengenai sebuah raksasa yang terlambat. Ya, baik, kita lihat ya bagaimana sebuah raksasa yang lambat itu ya. Mari kita bicara contoh nyata ya. Perusahaan yang bernama Sony, perusahaan yang dulu sangat terkenal itu. Mereka menciptakan Walkman. Mereka kemudian menguasai dunia musik. Tapi ya ketika era digital datang, mereka ini terlambat. Kenapa? Karena terlalu fokus pada kesempurnaan hardware. Sementara perusahaan Apple bermain di ekosistem. Sekarang lihat yang lain lagi. Kita lihat Toyota. Mereka adalah sebuah simbol dari efisiensi dunia. Ada yang disebut dengan lean manufacturing. Ada Kaizen. Semua belajar dari mereka. Ya. Tapi ya ketika dunia masuk ke electric bicycle, software driven car, mereka lebih lambat dibanding Tesla. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak mampu, tapi karena sistem mereka tidak dirancang untuk bergerak cepat dalam sebuah ketidakpastian. Mereka akan mulai bergerak ketika sudah direncanakan mendekati sempurna. Oke, ini bukan tentang Jepang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tidak nyaman lagi. Bukan tentang Jepang, tentang Indonesia. Tentang perusahaan Anda. Ini tentang mindset kita semua. Karena ya, Indonesia sekarang itu sedang menuju fase yang sama. Kita mulai bangga dengan stabilitas, mulai nyaman dengan sistem, mulai takut mengganggu harmoni. Dan itu berbahaya. Karena begitu Anda menjadi takut akan terjadinya konflik, ketakutan Anda itu akan membuat Anda tertinggal. Anda sudah kalah. Konflik tanda petik ya. Konflik yang menuju kepada perbaikan, bukan konflik untuk saling menghantam. Oke. Jadi sekarang ya, saya tidak ingin Anda bertanya, apakah Jepang masih hebat? Itu pertanyaan lama. Ya, pertanyaan yang baru itu seperti apa? Apakah sistem yang membuat Anda sukses hari ini akan menghancurkan Anda besok? Akan menghancurkan Anda di masa depan? Karena dunia tidak menghancurkan yang lemah. Dunia itu tidak menghancurkan yang lemah, tetapi dunia itu meninggalkan yang tidak berubah. Dunia itu meninggalkan sesuatu yang tidak berubah. Dunia tidak menghancurkan yang lemah. Dunia meninggalkan yang tidak berubah. Ini diulang-ulang terus supaya kita bisa ingat ya. Oke. Kita akan lanjut dengan konten-konten yang serupa. Semoga mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam kehidupan kita. Terima kasih. Silahkan di subscribe, komen, dan like. Thank you.